Sadil Ramdhani sebenarnya ingin ke Persebaya. Terpaksa gigit jari, gagal datangkan pemain ini. Paul Munster ogah remehkan Persija Jakarta. Wajib waspada misi balas dendam Arema FC. Modal video Paul Munster bisa kalahkan Persija. Kata Munster hadapi Persija adalah laga besar. Sadil Ramdhani sebenarnya ingin ke Persebaya. Bursa transfer pemain Liga 1 untuk musim depan semakin memanas dan salah satu pemain yang santer dikabarkan akan merapat ke Bandung ialah Sadil Ramdhani. Yang mengejutkan ternyata Sadil Ramdhani justru malah berkeinginan bermain di Persebaya Surabaya. Basis supporter boneklah yang menjadikan keinginan kuat Sadil Ramdhani ingin bermain untuk Persebaya. Setiap bursa transfer Liga 1 akan dibuka. Nama Sadil selalu dikaitkan dengan Persib Bandung. Banyaknya beredar kabar tentang Sadil akan menjadi bagian skuad Maung Bandung. Namun pernyataan yang mengejutkan publik pecinta sepak bola Indonesia, Sadil Ramdhani justru sebenarnya ingin bermain di Persebaya Surabaya. Mungkin bonek selaku pendukung Persebaya Surabaya pun langsung menyambut baik mendengar kabar ini. Pasalnya pemain 26 tahun itu memiliki kualitas yang bagus. Kebetulan Persebaya musim depan tidak mempertahankan beberapa pemain asingnya. Sangat beruntung sekali jika memang Sadil bisa didatangkan manajemen Persebaya untuk musim depan. Gimana tanggapanmu dulur mendengar kabar baik ini? Tuliskan di kolom komentar. Terpaksa gigit jari, gagal datangkan pemain ini. Persebaya Surabaya gigit jari dalam melakukan pendekatan pemain untuk musim depan. Pemain terlaris Persija Jakarta lempar kode bertahan. Berikut sebabnya. Kabar tak mengenakan kini harus hinggapi klub kebanggaan kota Surabaya ini. Satu target yang selama ini dikaitkan dengan Persebaya Surabaya justru beri kode bertahan. Ya, pemain yang dimaksud tak lain adalah pemain terlaris milik Persija Jakarta, Rizky Ridho. Di mana bek Persija Jakarta itu membeberkan statement soal keinginannya bersama Macan Kemayoran musim depan. Rizky Ridho mengaku, dirinya ingin berlaga di Jakarta selayaknya mereka bermain home bersama Persija Jakarta. Kami semua berharap musim depan bisa berlaga di Jakarta untuk semua laga home, karena kami juga capek saat main home tapi terasa main away, ujar Rizky Ridho. Dengan adanya statement itu, maka Rizky Ridho disinyalir ingin bertahan lebih lama bersama Persija Jakarta, termasuk mengesampingkan adanya tawaran menarik dari Persebaya Surabaya yang dirumorkan kembali mendekatinya. Paul Munster ogah remehkan Persija Jakarta. Persebaya Surabaya bakal melakoni pertandingan tandang menghadapi Persija besok malam. Duel akan gelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski tuan rumah dalam kondisi tidak ideal, pelatih Persebaya Paul Munster ogah meremehkan. Dia meminta pemainnya untuk tetap memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Arif Catur, Dejan Tumbas, dan Francisco Rivera dipastikan menepi. Ketiganya harus absen akibat akumulasi kartu. Karena itu kami tidak akan fokus dengan kondisi tim lawan. Kami akan fokus dengan kondisi tim kami sendiri. Dan saya rasa itu hal yang paling penting, kata mantan pelatih Bayangkara FC tersebut. Beruntung beberapa pemain bisa comeback. Malik Rizaldi yang sebelumnya absen dalam 4 laga beruntun sudah bisa turun. Cedera engkelnya sudah pulih. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Malik. Malik bilang ke saya kalau dia tidak mau melewatkan laga besar melawan Persija. Dia ingin tampil. Beber pelatih 43 tahun tersebut. Bagi Munster, kemenangan adalah harga mati. Sebab dia masih ingin menjaga asa meraih gelar juara musim ini. Saat ini, Green Force ada di posisi ketiga dengan 48 poin. Mereka terpaut 9 poin dari Persib Bandung yang ada di puncak klasemen. Dengan sisa 7 laga, kans Green Force untuk melakukan kudeta masih terbuka. Wajib waspada misi balas dendam Arema FC. Persebaya Surabaya wajib mewaspadai misi balas dendam Singo Edan julukan Arema FC. Pasalnya di pertemuan sebelumnya Persebaya Surabaya memenangkan duel derby Jatim ini di kandang.
Pertandingan Persebaya Surabaya versus Arema FC di pertemuan pertama digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan dimenangkan Persebaya dengan skor dramatis 3-2. Arema FC kemungkinan akan comeback ke Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat. Menariknya, laga pertama di stadion itu adalah saat menjamu Persebaya Surabaya. Singoedan dijadwalkan menjamu Persebaya pada pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 pada 28 April 2025. Di situs PT Liga Indonesia Baru, laga tersebut tercantum akan digelar di Stadion Gelora Soeprijadi, Blitar. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan laga akan digelar di Kanjuruhan yang kini telah selesai direnovasi. Arema pun sudah berlatih di sana sejak akhir Maret lalu. Stadion Kanjuruhan termasuk dalam 17 stadion yang dibuka lagi pasca renovasi. Sebanyak 17 stadion ini diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Maret. Stadion Kanjuruhan sempat ditutup pasca tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa akibat insiden pasca laga Arema vs Persebaya pada 1 Oktober 2022. Nyaris 3 tahun setelahnya, stadion kemungkinan akan dipakai pertandingan resmi lagi saat Arema menjamu lawan yang sama sebelum Kanjuruhan ditutup. Modal video Paul Munster bisa kalahkan Persija. Meski tidak diperkuat pemain andalan di lini tengah saat hadapi Persija Jakarta, Coach Paul Munster menegaskan timnya siap tempur saat bertandang ke Gelora Bung Karno. Munster mengaku sudah melihat video pertandingan Persija dan menemukan sejumlah detail dari lawannya itu yang bisa menjadi celah untuk mencuri poin. Ya, kami sudah menonton video tentang tim kami sendiri, juga tentang Persija Jakarta. Ada beberapa detail yang tentu saja saya tidak bisa katakan. Ini lebih tentang bagaimana tim mengingat kembali rencana yang telah kami siapkan untuk pertandingan nanti, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu seperti dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Dengan kondisi saat ini, Paul Munster akan mengandalkan kreativitas Mohamed Rashid dan Gilson Costa di lini tengah. Sedangkan untuk urusan mencetak gol sepertinya bakal menjadi tugas Flavio Silva dan Bruno Moreira, serta disokong pergerakan dinamis Malik Rizaldi yang kemungkinan sudah bisa dimainkan setelah sembuh dari cedera. Di sisi lain, tuan rumah Persija sedang dalam kondisi kurang menguntungkan. Mereka baru saja kalah dari tim papan bawah Madura United 6 April lalu. Hasil itu tentu menjadi modal buruk jelang big match ini. Kata Munster hadapi Persija adalah laga besar. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyebut pertandingan lawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno sebagai laga besar. Persija tim kuat, ini adalah pertandingan besar. Menghadapi Persija, pertandingan akan sangat berbeda. Apalagi mereka bermain di rumah sendiri, di Jakarta, kata Paul Munster. Namun, pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku tidak keder sudah mempelajari kekuatan Persija, termasuk kemungkinan absennya 3 pilar mereka. Jelas kami tahu bagaimana mereka bermain. Saya tahu para pemain mereka, dan kami sudah menyiapkan antisipasi permainan mereka. Tapi kami juga akan fokus pada diri kami. Ini yang paling penting. Tambah Paul Munster, Persebaya juga. Beruntung biarpun ada pemain yang absen di pertandingan ini, namun 2 pemainnya yang absen sebelumnya karena cedera, Malik Rizaldi dan Kadek Raditya sudah siap dimainkan. Ada 1 pemain lain, Ardi Idrus yang di laga terakhir absen karena akumulasi kartu, juga sudah bisa diturunkan.